Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di topik yang terbaru yaitu tentang managing communication. Nah, sedikit review nih. Kemarin kan kita udah belajar sedikit mengenai uh, motivating employee gitu kan. Bagaimana cara kita memotivasi karyawan yang ada di dalam perusahaan yang menjadi bawahan kita gitu kan. Kita belajar mulai dari tipe-tipe kebutuhan yang menjadi sumber motivasi dan banyak sekali yang lainnya gitu. Nah, kali ini gitu kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan mereka-mereka yang ada di bawah kita gitu, yang menjadi bawahan kita. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa menjalin hubungan yang baik, kemudian bisa bertukar informasi dengan cukup efisien dan efektif, itu tuh gimana caranya sebenarnya? Apakah dengan cara membangun ikatan pertemanan dengan mereka, ataukah justru membangun jarak di antara mereka sehingga terbangun suasana yang sangat formal dan lain sebagainya gitu. Itu yang nanti akan kita pelajari di dalam topik managing communication ini. Oke. Pertanyaan yang pertama nih berkaitan dengan komunikasi di dalam sebuah organisasi. Kira-kira ini pekerjaan siapa sih sebenarnya gitu? Sebenarnya komunikasi kalau di dalam sebuah organisasi baik itu bisnis maupun non bisnis gitu ya, profit atau non profit, itu kan ada komunikasi ke dalam dan komunikasi keluar. Dan hari ini yang kita pelajari itu lebih fokus kepada komunikasi di dalam organisasi itu sendiri. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi ya, sebenarnya komunikasi di dalam sebuah organisasi itu siapa sih yang bertanggung jawab gitu? Jawabannya adalah seorang manajer gitu ya tentunya. Manajer ini memiliki salah satu pekerjaan atau salah satu peran gitu ya. Namanya adalah communication champion. Kalian bisa lihat di sini ya, manager as communication champion. Di mana manager as communication champion ini artinya adalah manajer itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan, terhadap penyampaian informasi yang bersumber dari eksternal maupun internal kepada orang-orang yang bekerja di bawahnya, gitu. Itu adalah makna dari manager as communication champion. Nah, ketika seorang manajer itu mengelola dan menyampaikan sebuah informasi yang dia dapatkan gitu ya, komunikasi yang disampaikan itu yang pertama harus purpose directed, harus jelas ini tujuan menyampaikan informasi ini apa gitu. Itu adalah syarat yang pertama pada saat seorang manajer melakukan kegiatan komunikasi. Kemudian yang kedua, seorang manajer itu harus bisa melakukan yang namanya strategic conversation. Informasi yang disebarkan itu harus jelas gitu ya, harus terjadi dua arah, harus menjadi komunikasi yang efektif sehingga nantinya ketika komunikasi itu dilakukan ada dampaknya gitu. Kalau misalnya komunikasi itu hanya dilakukan dengan asal gitu ya, cuman sekedar ya intinya sekedar menyampaikan gitu tanpa tujuan yang jelas, tanpa penentuan caranya bagaimana, kemudian kepada siapa informasi ini harus disampaikan dan lain sebagainya, itu semuanya itu nggak jelas, maka informasi yang disampaikan itu bisa jadi tidak bisa ditangkap dengan baik oleh penerimanya gitu, dan itu akan membuat komunikasi yang dilakukan itu menjadi tidak berdampak alias tidak efektif gitu. Kemudian yang ketiga, selain tujuannya harus jelas, kemudian metodenya itu juga harus jelas. Yang harus diperhatikan selanjutnya adalah sarananya atau medianya gitu, atau disebut dengan channel gitu. Channelnya ini channel mana yang mau dipakai, atau bahasa mudahnya itu adalah melalui apa informasi ini akan disampaikan. Apakah melalui pesan tertulis kah, atau melalui komunikasi langsung face to face, atau melalui diskusi secara berkelompok, atau melalui penyampaian informasi yang formal gitu ya dari atasan ke bawahan, atau bagaimana gitu. Termasuk juga diantaranya adalah penyampaian informasi melalui tukang gosip di dalam sebuah perusahaan gitu. Sebenarnya berkaitan dengan tukang gosip ini agak
cukup menarik ya. Kemarin di bahasan etika juga sudah pernah kita bahas bahwa sebenarnya ke eksistensi atau keberadaan dari seorang tukang gosip di dalam sebuah organisasi itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan gitu bagi perusahaan, karena terkadang gitu ya banyak sekali informasi-informasi itu yang justru larinya itu ke mereka gitu, bukan langsung kepada pihak yang berwenang di dalam sebuah perusahaan. Jadi kayak ada manfaatnya juga loh, ada tukang gosip di dalam sebuah perusahaan itu. Nah, kali ini di dalam topik komunikasi itu akan berusaha kita manfaatkan gitu agar keberadaan tukang gosip itu juga bisa menjadi salah satu sumber informasi atau salah satu media yang menjadi penyebar informasi yang ingin disampaikan oleh manajer di dalam sebuah perusahaan kepada karyawannya gitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan sedikit berkaitan dengan manager as communication champion gitu. Nah, dari segi definisi itu sendiri gitu ya, dari segi definisi itu sendiri, apa sih sebenarnya pengertian dari komunikasi itu? Pengertian dari komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi ya, baik itu data, ide, gagasan, opini, atau sesuatu hal yang berkaitan dengan itu gitu ya, yang kemudian disampaikan pada orang lain gitu. Kalau kita berbicara tentang proses pelaksanaan dari komunikasi itu sendiri, kalian bisa lihat di bagian ini gitu ya. Di sini udah digambarkan gitu gimana sih proses penyampaian informasi itu sendiri di dalam sebuah perilaku komunikasi, dalam kegiatan komunikasi itu gimana prosesnya. Yang pertama jelas ada sender ya, siapa yang melakukan komunikasi, siapa yang ingin menyampaikan informasi, itu disebut dengan sender gitu. Sender mengirimkan informasi atau menyampaikan informasi melalui media atau channel, kemudian disampaikan kepada orang lain yang disebut dengan receiver atau penerima pesan gitu ya. Dan penerima pesan ini mengartikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh si sender, kemudian informasi itu kemudian dievaluasi dan kemudian feedback-nya ini akan bisa jadi berupa perubahan perilaku, perubahan persepsi, perubahan pemahaman, atau intinya pokoknya feedback ini bisa jadi berupa sesuatu yang diinginkan oleh si sender ini gitu. Nah, kemudian ya pada saat si sender ini menyampaikan informasi kepada receiver atau penerima gitu ya, pasti akan ada yang namanya noise. Noise di sini itu adalah pengganggu gitu. Jadi sesuatu yang mengakibatkan pesan atau informasi yang disampaikan oleh sender kepada receiver ini menjadi sedikit terganggu gitu. Entah informasinya itu berkurang yang diterima, atau terjadi kesalahpahaman, atau mungkin terjadi cekcok pada saat penyampaian informasi itu karena adanya informasi yang tidak jelas, kemudian banyak lagi noise-noise yang lain gitu. Dan noise ini bisa jadi banyak tipe ya, banyak jenisnya gitu, banyak jenisnya. Bisa jadi mungkin perasaan dari si receiver gitu ya, pada saat itu mungkin moodnya sedang tidak bagus, sehingga pada saat dia menerima informasi itu dia nggak bisa menerima dengan baik gitu. Atau bisa jadi suasana yang terjadi pada saat sender menyampaikan informasi kepada receiver itu suasananya kurang mendukung, entah terlalu ramai sehingga tidak terlalu terdengar, atau mungkin suasananya terlalu hektik, jadi penyampaian informasinya itu kurang jelas dan lain sebagainya gitu. Jadi sumber noise ini ada banyak sekali macamnya, tapi yang jelas noise ini akan selalu ada. Tidak mungkin ada proses penyampaian informasi ya, tidak mungkin ada pelaksanaan komunikasi yang terjadi tanpa adanya noise. Itu nggak akan mungkin, karena sekecil apapun itu gangguan, itu tetap menjadi kemungkinan gangguan yang menyebabkan kegagalan dari penyampaian informasi yang diberikan kepada orang lain itu tadi gitu. Nah, kemudian gitu ya, berkaitan dengan feedback, berkaitan dengan respons yang dihasilkan oleh si penerima gitu. Sebuah komunikasi itu bisa dikatakan efektif kalau gitu. Yang pertama, pesan yang disampaikan itu bisa diterima dan dipahami dengan baik. Yang kedua,
bisa direspon secara positif gitu. Ada feedback yang diberikan gitu. Jadi tidak direspon secara negatif itu berarti bisa dikatakan komunikasi itu dikatakan efektif gitu. Kemudian yang ketiga adalah bisa memotivasi atau merubah perilaku gitu sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh si pengirim pesan atau sender itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya informasinya itu ditujukan untuk agar penerima itu menjadi lebih disiplin, menjadi lebih semangat untuk bekerja gitu. Hasilnya setelah melakukan komunikasi itu hasilnya adalah berupa perubahan perilaku gitu. Nah, itu adalah berarti bisa dikatakan komunikasi itu sudah efektif atau ada dampaknya gitu. Nah, tadi sempat saya sampaikan berkaitan dengan pentingnya communication channel atau media yang kita pakai pada saat kita ingin menyampaikan sebuah pesan atau informasi yang kepada orang lain gitu kan. Nah, kenapa sih ini menjadi penting gitu? Kenapa sih pemilihan media itu menjadi penting gitu ya? Karena ini berhubungan dengan noise gitu. Noise itu kan adalah sesuatu gangguan yang pengen kita hindari gitu kan. Apalagi kalau pesannya itu, kontennya itu penting banget gitu. Sehingga penting banget untuk kita tahu gitu, sejauh mana sih keberadaan noise di dalam channel tertentu gitu. Jadi ketika kita memang pengen menyampaikan sebuah pesan atau informasi yang sangat penting, ya kita jangan pakai channel atau media yang noise-nya itu bakal gede gitu. Contohnya nih, kalau misalnya kita melakukan komunikasi dengan face to face secara langsung gitu ya, dibandingkan dengan melakukan komunikasi melalui SMS misalnya, atau misalnya kasih memo, nulis memo gitu deh. Memo itu kan berarti catatan singkat ya. Nah, itu kan kira-kira noise-nya lebih besar yang mana? Yang komunikasi secara langsung ataukah komunikasi melalui catatan gitu ya, cuman kasih tempelan sticky note aja gitu. Kira-kira mana yang lebih noise-nya lebih besar? Pasti jelas yang melakukan komunikasi dengan memo, ya kan, dengan sticky note itu jauh lebih besar noise-nya. Kenapa? Karena bisa jadi intonasinya berbeda, kemudian pemahamannya pada saat si penerima itu membaca itu juga beda, belum lagi nanti dipengaruhi dengan kondisi mental yang dimiliki oleh si penerima, entah mungkin pada saat itu dia barusan diputusin sama pacarnya, kemudian dia punya memori yang sangat buruk berkaitan dengan memo, misalnya zaman dulu pacarnya pernah mutusinnya itu lewat memo gitu misalnya. Sehingga ketika dia lihat memo, apaan sih ini nggak penting banget, dia langsung belum baca secara detail, dia udah langsung dibuang aja karena itu adalah pengalaman buruk misalnya kayak gitu. Otomatis kan komunikasi yang terjadi itu pasti nggak akan seefektif ketika kita berkomunikasi secara langsung, tatap muka gitu kan. Kayak misal contohnya aja sekarang kayak sekarang ini gitu ya. Kita biasanya tatap muka lewat kelas gitu, tapi tiba-tiba kita harus berubah jalur lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat YouTube kayak begini gitu kan. Sehingga pasti akan berbeda dampaknya gitu. Kalau di kelas mungkin kita bisa sambil bercandanya itu bisa sambil ketawa-tawa langsung gitu ya, langsung lihat tatap muka, mimik muka itu kita langsung kelihatan, gerak-geriknya, energinya, itu kita bisa langsung lihat gitu. Tapi kalau lewat Google Meet, lewat Zoom, lewat YouTube seperti ini, kita nggak akan bisa ngelihat reaksi kita antara satu dengan yang lain gitu kan. Atau bisa jadi akan banyak sekali noise yang terjadi gitu kan. Lingkungan yang sedang kalian hadapi sekarang di rumah itu seperti apa? Apakah di samping kalian ada yang masak, ada yang sedang membetulkan kursi, ada yang sedang membetulkan lampu, kita nggak ada yang tahu. Dan itu bisa mempengaruhi kondisi atau konsentrasi kita pada saat kita menerima informasi gitu. Sehingga pemilihan channel, pemilihan media itu akan sangat penting sekali gitu. Nah, di sini ada tertulis ya dari yang noise-nya itu paling kecil, ini face to face, sampai noise-nya paling besar, yaitu melalui bulletin atau report. Itu noise-nya paling besar, karena komunikasi itu hanya satu arah, dan satu arahnya itu pasif, gitu. Kenapa? Karena report itu nggak bisa berbicara, gitu kan. Report itu nggak bisa berbicara. Kalau melalui, electric message, gitu ya, misalnya
kayak WhatsApp, itu masih ada stiker ya, masih ada stiker atau voice note lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau melalui report, itu udah nggak bisa berbicara gitu. Jadi kita nggak bisa ada ekspresi, nggak bisa ada nada baca gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu akan sangat tinggi banget noise-nya gitu. Jadi kita harus benar-benar ngerti eh, pesan kita itu lebih cocok disampaikan dengan menggunakan channel yang seperti apa. Apakah harus face to face, apakah bisa melalui telepon aja cukup, ataukah bisa melalui electronic message aja cukup, bisa melalui surat atau memo aja cukup, atau bisa aja cukup melalui report gitu. Kayak kalau misalnya nih pelaporan tahunan perusahaan itu kan nggak mungkin dilakukan secara face to face ya, itu pasti bakal panjang banget karena report aja jumlahnya itu halamannya itu ratusan gitu, apalagi kalau harus face to face itu bakal mungkin 3 hari 3 malam nggak akan selesai gitu. Tapi kalau melalui report kan bisa jauh lebih jelas, detail, perhitungannya juga ada, kemudian referensinya juga ada, kemudian appendix-nya juga ada, semuanya itu jelas. Kalau melalui report itu jauh lebih efektif daripada harus melalui face to face gitu. Jadi memang ada beberapa tipe komunikasi yang cocok dilakukan face to face atau yang high channel richness gitu ya, high channel. Kemudian yang ada juga beberapa tipe komunikasi yang bisa dilakukan secara tertulis aja atau yang richness-nya itu rendah gitu. Nah, selain pemilihan channel gitu, ada beberapa hal lain yang harus kita perhatikan juga pada saat kita melakukan komunikasi. Yaitu yang pertama adalah tujuan dari komunikasi kita. Ini tujuan kita ini untuk apa gitu. Kalau kita pengen melakukan persuasif atau kita pengen mempengaruhi orang lain agar mereka itu berubah pikiran, berubah perilaku, kita harus bagaimana gitu. Atau kalau misalnya tujuan kita itu pengen hanya untuk menginformasikan aja agar mereka itu tahu, ya itu harus bagaimana, itu kita harus tahu. Kemudian yang kedua, gender difference. Kalau kita komunikasi ke orang laki-laki itu bagaimana caranya, kalau kita komunikasi ke orang perempuan itu bagaimana caranya, komunikasi ke orang yang jauh lebih muda, jauh lebih tua daripada kita, itu bagaimana caranya, gitu. Karena perbedaan gender itu sangat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menerima informasi. Itu harus kita ketahui juga ketika kita menjadi seorang manajer yang memang tugas kita adalah menjadi communication champion gitu, menjadi orang yang menyampaikan informasi kepada bawahan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah non-verbal communication. Oh, itu kita harus banget tahu, kita harus banget untuk paham gitu bahwa gesture itu ada artinya gitu. Orang yang menerima pesan kita dengan ekspresi yang seperti ini, atau dengan ekspresi yang seperti ini, atau dengan ekspresi yang seperti ini, itu ada bedanya gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus paham itu gitu. Kemudian yang terakhir adalah mendengar gitu. Kita harus bisa ketika kita melakukan komunikasi itu kita harus pintar juga untuk mendengar, bukan hanya pintar untuk berbicara, tapi kita harus pintar juga untuk mendengar karena mendengar itu penting gitu ya untuk mendapatkan feedback dari orang lain terhadap apa yang kita sampaikan itu tadi gitu. Nah, untuk menjadi seseorang yang pandai untuk mendengar gitu ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalian bisa lihat di tabel ini ya. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Kalau mereka menyampaikan sesuatu, ya kita respons gitu, bukan cuma diem aja kayak patung gitu, bukan seperti itu ya. Tapi kita juga respons gitu, walaupun kita berusaha mendengar, tapi kita respons lah, kasih umpan balik sehingga komunikasi itu terjalin secara dua arah. Kemudian bisa juga dengan cara kita mencari apa sih yang dia suka gitu. Interest-nya dia itu ada di mana, sehingga ketika kita udah tahu interest-nya, kita bisa bidik, kemudian akhirnya orang yang tadinya itu mungkin diem, nggak mau ngomong sama sekali tentang pemikirannya dia, tentang opininya dia jadi lebih semangat gitu untuk menyampaikan, karena dia merasa kita satu hobi nih, kita satu kita punya sesuatu hal yang sama gitu antara diri kita dengan orang lain itu gitu, sehingga
dia pun juga bisa menjadi merasa dekat dengan kita, sehingga dia bisa berani untuk menyampaikan opini atau pemikirannya. Kemudian ada banyak yang lainnya ya, jangan ngejudge, kemudian kita harus responsif, itu tadi untuk membangun komunikasi dua arah, kemudian juga apa namanya, bisa menggali ide-ide gitu ya, dengan cara mengulik komunikasi itu agar jauh lebih deep gitu ya komunikasinya. Kemudian juga kita harus bisa pandai melihat gerak-gerik seseorang, apakah dia nyaman dengan kita atau enggak gitu. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita menjadi seseorang yang pandai dalam mendengar gitu. Nah, di dalam sebuah organisasi itu ada beberapa tipe komunikasi yang bisa terjadi. Yang pertama ada formal communication, kedua team communication, yang ketiga adalah personal communication. Dan masing-masing itu memiliki medianya tersendiri gitu karena jenis komunikasinya aja berbeda, yang melakukan komunikasi itu berbeda pasti memiliki media yang berbeda pula gitu kan. Karena media itu kan sebenarnya mengikuti gitu ya, mengikuti tipe komunikasinya, kemudian mengikuti pesan apa yang ingin disampaikan gitu sehingga media ini bisa menjadi sarana gitu agar komunikasi yang terjadi itu menjadi jauh lebih lancar, jauh lebih smooth, jauh lebih efektif gitu. Nah, kita masuk dulu yang pertama adalah formal communication channel gitu. Di dalam formal communication, media yang bisa digunakan atau channel yang bisa digunakan itu adalah upward communication, ada downward communication, dan yang terakhir adalah coordination yang terjadi di dalam horizontal communication. Jadi ada 3 komunikasi yang terjadi di dalam relationship formal atau hubungan formal di dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu adalah upward communication, downward communication, dan yang terakhir itu adalah horizontal communication. Kita mulai dulu, yang pertama adalah upward communication. Ini terjadi komunikasi ini terjadi antara atasan dan bawahan gitu ya. Jadi komunikasi yang terjadi ketika seorang bawahan itu menyampaikan opini, menyampaikan permasalahan yang ditemukannya, menyampaikan apa namanya, pendapat, pemikiran, kemudian saran, kesulitan, kemudian apresiasi, dan banyak sekali informasi berkaitan dengan itu kepada atasannya. Itu disebut dengan upward communication. Sedangkan yang downward communication itu adalah kebalikannya. Downward communication itu adalah komunikasi yang dilakukan dari atasan ke bawahan. Jadi biasanya ini adalah berkaitan dengan penyampaian tujuan yang sudah ditetapkan, kemudian penyampaian pekerjaan gitu ya, instruksi berkaitan dengan pekerjaan, kemudian kenapa kita harus melakukan ini, logikanya seperti apa, kemudian feedback dari atasan terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh karyawan tersebut, kemudian juga bagaimana prosedur pelaksanaan pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Itu adalah downward communication. Sedangkan yang terakhir itu adalah horizontal communication, itu adalah komunikasi yang terjadi di antara satu departemen dengan departemen yang lain. Jadi levelnya itu masih setara. Kalau yang upward dan downward itu kan atas bawah. Tapi kalau horizontal itu yang masih setara. Jadi antar departemen satu dengan departemen yang lainnya, antar satu tim dengan tim yang lainnya, antar satu rekan kerja dengan rekan kerja yang lainnya gitu. Itu disebut dengan horizontal communication. Nah, yang kedua ada team communication channel. Team communication channel ini itu ada 2 tipe juga. Yang pertama ada centralized dan decentralized gitu ya. Jadi team communication ini adalah tipe komunikasi yang terjadi di antara sebuah tim gitu ya, di antara sebuah tim. Nah, biasanya kan untuk organisasi-organisasi yang memang lingkungan bisnisnya itu cepat sekali untuk berubah, biasanya mereka kan punya yang namanya tim apa namanya, tim ahli gitu ya, atau tim yang dibentuk hanya untuk temporary agar bisa sesegera mungkin untuk menyelesaikan sebuah
persoalan gitu. Nah, di dalam tim communication ini itu juga perlu diperhatikan bahwa alur informasi itu menjadi sangat penting gitu ya. Ini berkaitan juga dengan tipe pekerjaannya itu seperti apa. Kalau tipe pekerjaannya itu simple gitu ya, maka yang paling cocok tipe komunikasi atau media yang digunakan itu adalah tipe yang centralized gitu. Kalau pekerjaannya itu adalah simple, yang mudah-mudah aja gitu untuk diselesaikan. Itu akan cocok ketika mereka menggunakan uh, tipe komunikasi atau media yang centralized gitu, di mana centralized communication ini itu adalah informasinya itu ya di dalam sebuah tim itu bersumber pada satu orang aja. Jadi hanya satu orang yang mengetahui segala informasi yang terjadi di dalam lingkungan tim itu sendiri, kemudian nanti dia yang akan menyampaikan informasi itu kepada tim member atau anggota tim yang lainnya gitu. Itu kalau yang centralized. Sedangkan untuk pekerjaan yang tipe-tipenya itu sangat complicated, sangat rumit gitu ya, itu akan lebih cocok jika menggunakan decentralized communication, di mana decentralized communication ini itu adalah tipe-tipe komunikasi yang mana masing-masing member di dalam sebuah tim itu sama-sama saling mengumpulkan informasi yang ada gitu. Jadi satu member dengan tim member yang lain itu sama-sama saling mengumpulkan informasi sehingga informasi yang didapatkan itu lebih diverse, lebih macam-macam, lebih beragam gitu. Sehingga ketika banyak sekali informasi yang bisa dikumpulkan dengan waktu yang mungkin cukup singkat karena banyak orang yang bekerja di dalam sebuah tim itu, sehingga ketika mereka melaksanakan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan yang cukup rumit, itu jauh lebih mudah untuk dilakukan gitu, jauh lebih cepat penyelesaiannya karena memang informasi yang didapatkan juga jauh lebih beragam gitu. Kalau misalnya aja kita buat centralized berarti hanya satu orang yang bertugas untuk mengumpulkan informasi, kemudian bertugas juga untuk menyampaikan informasi kepada tim member yang lainnya, maka ketika tugasnya itu cukup sulit gitu ya, cukup kompleks, maka akan jauh lebih lama dalam melaksanakan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan tersebut gitu. Jadi nggak cocok kalau misalnya memang pekerjaan itu karakteristiknya adalah cukup kompleks gitu. Itu untuk yang tim communication channel. Kemudian yang ketiga itu adalah personal communication channel. Personal communication channel ini lebih kepada diri sendiri ya. Jadi ketika seseorang itu ingin melakukan komunikasi dengan orang lain, maka dia harus memperhatikan beberapa hal. Dia harus memiliki 3 hal. Maksudnya wawasan tentang 3 hal. Yang pertama adalah personal network. Personal network itu akan sangat penting gitu ya. Itu menjadi salah satu power yang dimiliki ketika seseorang ingin melaksanakan komunikasi dengan orang lain gitu ya. Nah, kenapa gitu? Karena personal network ini menjadi sumber bagi orang tersebut untuk mendapatkan banyak sekali informasi gitu ya. Kalau kita punya banyak link, banyak kenalan, itu kan informasi yang bisa kita dapat itu kan makin beragam gitu ya, makin makin banyak gitu. Sehingga personal network ini sangat penting gitu untuk dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin melaksanakan personal communication atau komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah the grapevine atau whistleblower. Jadi ini adalah tukang gosip yang tadi di awal sempat saya bahas sedikit gitu ya, bahwa keberadaan tukang gosip di dalam sebuah organisasi itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada organisasi yang nggak punya tukang gosip di dalamnya gitu ya, pasti ada. Sehingga kita gitu ya sebagai manajer gitu ya yang bertugas untuk mengelola dan menyampaikan informasi kepada bawahan kita, maka kita juga harus bisa mengelola gitu, mengelola keberadaan dari si tukang gosip ini gitu ya. Mengelola ini dalam artian mungkin kita bisa membangun relationship yang baik dengan mereka gitu ya, kemudian membangun kedekatan sehingga ketika ada info-info baru gitu ya, ada gosip-gosip baru yang beredar itu kita bisa juga tahu gitu walaupun memang kita tidak harus menjadi seorang yang dalam tanda kutip menjadi tukang gosip juga gitu, nggak harus, tapi kita
istilahnya tuh punya koneksi kepada mereka gitu. Karena biasanya tukang gosip itu hanya berbagi informasi pada yang setipe dengan mereka gitu. Mereka nggak akan, mmm, berbagi informasi dengan orang-orang yang mungkin posisinya itu bisa membahayakan bagi mereka gitu, dan banyak sekali manajer itu yang dirasa oleh orang-orang tipe-tipe tukang gosip ini menjadi seseorang yang posisinya itu membahayakan keberadaan mereka gitu, sehingga jarang sekali si tukang gosip ini bisa sharing informasi dengan orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan tertentu gitu. Tapi kalau kita bisa membangun sebuah relationship yang baik dengan mereka, maka akan ada kemungkinan gitu bagi kita untuk bisa dekat. Ya walaupun kedekatan kita tuh nggak mungkin bisa sedekat yang lain-lainnya gitu, tapi seenggaknya kita bisa mendengar sedikit lah gitu informasi yang sebenarnya beredar di kalangan mereka itu apa aja gitu. Kita bisa setidaknya tahu-tahu sedikit gitu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan, written atau komunikasi yang tertulis gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah written communication, itu, berkaitan dengan komunikasi yang tertulis. Ini bisa jadi, seperti penulisan email, tata cara penulisan email, tata cara penulisan surat, kemudian komunikasi yang, menggunakan media cetak dan lain sebagainya gitu. Itu penting untuk dipahami gitu ya, salah satu media yang cukup sering digunakan ketika memang komunikasi secara formal itu butuh dilakukan oleh satu orang ke orang yang lain gitu. Karena, kebanyakan walaupun memang dealing atau sebuah, apa ya istilahnya, perjanjian atau kesepakatan antara satu orang dengan orang yang lain ketika terjadi komunikasi itu memang biasanya secara oral, secara lisan saja gitu ya, tapi written communication atau komunikasi secara tertulis ini tetap dibutuhkan untuk menjadi bukti gitu. Sehingga nanti kalau suatu saat terjadi apa-apa, itu bisa dijadikan, salah satu barang bukti atau salah satu sumber yang bisa digunakan untuk menjadi bukti gitu bagi, seseorang yang mungkin nanti akan membutuhkan gitu. Jadi walaupun komunikasi itu biasanya terjadi secara oral, tapi tetap written communication itu tetap diperlukan untuk menjadi pelengkap gitu. Sehingga komunikasi itu jauh lebih, eee, terjaga gitu, lebih terjaga keamanannya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang inovasi di dalam komunikasi. Jadi kalau apa-apa yang tadi udah disampaikan di depan itu kan, eee, teori yang udah lama ya, udah banyak sekali disampaikan oleh pemateri ataupun, buku-buku gitu ya. Tapi, yang namanya ilmu itu kan pasti akan terus berkembang gitu, termasuk juga di dalamnya adalah berkaitan dengan komunikasi. Ada banyak sekali cara-cara atau tipe-tipe komunikasi yang bisa dilakukan atau media yang bisa digunakan agar komunikasi itu bisa dilakukan dengan jauh lebih efektif gitu. Nah, ada beberapa inovasi di dalam komunikasi, di antaranya yang pertama adalah melakukan dialog. Jadi dialog ini itu, agak berbeda dengan diskusi ya. Jadi kalau misalnya diskusi itu jauh lebih kepada, berusaha untuk meyakinkan orang lain yang ada di dalam forum diskusi itu untuk bisa menerima apa yang, eee, kita pikirkan gitu, apa yang menjadi opini dari diri kita gitu, itu kalau diskusi. Tapi kalau dialog ini lebih kepada saling bertukar pikiran gitu. Jadi satu sama lain yang, mmm, ada di dalam forum dialog itu saling bertukar pikiran gitu, sehingga bukan untuk membuat orang lain itu menjadi satu paham dengan kita gitu, tapi kita saling bertukar pikiran gitu. Walaupun terjadi perbedaan, kita tetap saling menghormati antara satu dengan yang lain. Memang tujuannya adalah bukan untuk melakukan persuasif, bukan untuk, membuat orang lain itu menjadi satu paham dengan kita, tapi lebih kepada memperkaya wawasan dari orang-orang yang, join di dalam forum dialog itu, gitu. Itu adalah, tipe inovasi yang pertama yang bisa dilakukan di dalam kegiatan komunikasi, yaitu adalah melakukan dialog. Kemudian yang kedua adalah memahami krisis komunikasi. Crisis communication ini
Maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan ketika perusahaan atau organisasi kita tuh mengalami sebuah krisis, mengalami sebuah musibah gitu ya. Entah itu kita sedang difitnah atau entah itu perusahaan kita itu sedang dalam kondisi yang sangat down atau entah mungkin, ada kondisi yang, tidak baik yang terjadi di antara pihak manajemen dengan pihak pekerja gitu ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya lah yang kurang baik gitu dampaknya bagi perusahaan. Itu disebut dengan crisis communication. Nah, kenapa crisis communication ini masuk di dalam inovasi dalam komunikasi gitu ya? Karena memang di dunia yang sekarang ini, yang eranya itu membuat lingkungan itu cepat sekali untuk berubah, kita harus aware bahwa resiko itu jauh lebih mudah untuk terjadi gitu dengan kondisi yang memang seperti ini, cepat sekali perubahannya gitu. Jadi kita sebagai seorang manajer kita pun juga harus tahu bagaimana cara kita bisa menghadapi situasi yang kurang mengenakan itu tadi gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa apa namanya beradaptasi atau bagaimana cara kita bisa merespons krisis itu tadi dengan cukup baik gitu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan crisis communication. Yang pertama adalah fokus gitu. Fokus terhadap apa nih? Fokus terhadap inti permasalahannya itu apa. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab kejadian ini? Kemudian bagaimana posisi perusahaan kita? Apakah kita bersalah atau tidak gitu? Kemudian siapa aja yang terlibat di dalam krisis tersebut dan lain sebagainya. Kita harus tahu menahu tentang hal-hal itu gitu. Sehingga ketika kita mau komen gitu ya, ketika kita mau komen atau menyampaikan informasi kepada khalayak umum berkaitan dengan kejadian krisis itu, kita jauh lebih jelas gitu posisinya, kita mau mengambil posisi yang seperti apa, apakah kita akan memilih untuk minta maaf, mengakui, ataukah kita memilih untuk mengelak, dan lain sebagainya. Itu harus jelas, makanya kita harus fokus. Yang kedua, kita harus visible, dalam artian ketika krisis itu terjadi di dalam sebuah organisasi yang sedang kita pimpin, kita nggak boleh menghilang, gitu. Kita nggak boleh mengelak. Maksudnya tiba-tiba nggak bertanggung jawab gitu aja, kita nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita melakukan itu, maka masyarakat umum atau khalayak umum itu pasti akan menganggap bahwa, ini udah pasti nggak benar nih, gitu. Mereka belum mendengarkan penjelasan dari kita aja, belum mendengarkan, apa namanya, ceritanya secara detail lebih lanjut aja, mereka udah berpikiran yang negatif gitu, karena memang kita dirasa tidak tanggung jawab terhadap krisis yang terjadi gitu. Jadi itu harus dihindari. Kemudian yang ketiga harus jujur nih, jujur dalam artian, kita harus bisa menyampaikan apa yang ada gitu ya, walaupun memang pada prakteknya nggak semua perusahaan seperti itu ya, tapi akan ada baiknya ketika kita bisa jujur gitu, apalagi kalau memang jujur ini diperkuat lagi dengan yang keempat, yaitu adalah communicate a vision. Maksudnya ketika kita jujur gitu ya dalam menghadapi krisis yang terjadi, mungkin kita akan dikira jelek gitu ya, mungkin image yang terbangun akan, "Wah loh, kok ternyata dia begini ya?" Gitu. Dari masyarakat umum mungkin akan memiliki pemikiran seperti itu. Tapi kalau kita bisa melengkapi dengan, mmm perilaku yang jauh lebih baik ke depannya gitu ya, kita bisa menjelaskan apa yang akan kita lakukan untuk menanggulangi krisis yang ada, kemudian juga kita bisa menyampaikan rencana apa sih dalam waktu dekat ini yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan mungkin sebelumnya gitu ya, sehingga timbullah krisis ini gitu, dan lain sebagainya, untuk menebus kesalahan lah, kurang lebih seperti itu. Itu akan menjadi titik balik gitu. Jadi mungkin yang tadinya kita dianggap, wah kok ternyata dia begini nih, oh ternyata dia memang bukan perusahaan yang baik, bukan perusahaan yang aware terhadap lingkungannya dan lain sebagainya, kita dinilai A, B, C, D semuanya pada negatif semua gitu. Tapi kalau kita bisa menyampaikan bahwa perusahaan kita sudah memiliki perencanaan yang bisa dalam waktu dekat ini kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada di masa lalu, itu bisa menjadi titik balik gitu, sehingga mereka yang tadinya berpikiran negatif itu menjadi
oh ternyata mereka mau loh berusaha untuk menjadi yang lebih baik gitu. Jadi ada kesempatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada kita untuk bisa memperbaiki diri gitu. Jadi sebenarnya ketika krisis itu terjadi gitu ya, poin utamanya adalah bukan untuk mengelak siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya. Bukan untuk menentukan itu, tapi untuk melihat sejauh mana sih kita bertanggung jawab terhadap krisis yang ada gitu. Ketika kita bisa bertanggung jawab atas itu, maka pekerjaan kita beres gitu. Mau kita sejahat apapun kepada seseorang gitu ya, ketika kita bisa melakukan perubahan perilaku ke depannya, akan selalu ada kemungkinan bagi orang itu untuk memaafkan kita gitu. Sehingga titik berat atau fokusnya itu yang diperlukan itu adalah fokus kepada bagaimana cara kita untuk memperbaiki atau belajar dari kesalahan yang udah pernah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya ada feedback dan learning. Ini juga merupakan salah satu inovasi yang ada di dalam komunikasi. Sebenarnya ini bukan teori baru, tapi zaman dulu mungkin yang namanya feedback dan evaluasi itu bukan sesuatu yang dewa gitu ya, bukan sesuatu yang penting banget, bahkan cuman dijadikan arsip aja. Tapi sekarang ini feedback ini menjadi salah satu sumber agar perusahaan bisa melakukan perbaikan gitu ya ke depannya itu jadi seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah climate of trust and open. Jadi selain menggunakan feedback atau evaluasi dengan sebaik mungkin, ada juga yang namanya membangun suasana yang penuh dengan kepercayaan dan keterbukaan. Jadi bahasa singkatnya itu adalah transparansi. Gitu. Jadi ketika seorang manajer itu bisa membangun transparansi dari pihak manajemen, pihak atasan dengan bawahan, maka akan terjadi komunikasi yang baik gitu. Akan terjadi sebuah suasana yang mendukung untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Dan ini akan sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk bisa menjadi perusahaan yang jauh lebih maju daripada yang sebelumnya gitu. Jadi dari 4 itu yang paling penting menurut saya pribadi itu adalah yang keempat, yaitu adalah membangun transparansi, karena ini adalah sesuatu hal yang mudah untuk disampaikan gitu, tapi cukup sulit untuk dilakukan. Jadi penting banget untuk seorang manajer bisa melakukan hal ini di dalam perusahaan yang sedang dia kelola. Gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas di materi kita kali ini ya berkaitan dengan komunikasi. Materinya cukup singkat, tapi ini menurut saya adalah esensial karena komunikasi itu sangat amat diperlukan di dalam sebuah organisasi gitu. Ketika seorang manajer itu punya skill komunikasi yang bagus, maka dia akan bisa membangun suasana atau membangun perusahaan yang dia kelola itu dengan jauh lebih baik, karena komunikasi itu sebenarnya adalah kunci dari kesuksesan di dalam pengelolaan sebuah organisasi. Segitu dulu materi kita kali ini, semoga bisa diterima dengan baik dan sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.